Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabar pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran fisika pada hari ini, kita absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa tuh? Alfa ya. Baik, apabila Antina sedang sakit, mari kita doakan agar Antina cepat sembuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran fisika pada hari ini, mungkin ketua kelas Novel bisa dipimpin doanya. Baik Pak, mari teman-teman sebelum memulai pembelajaran hari ini kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa di perjalanan. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih Novel. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran fisika. Apakah ada yang tahu pelajaran bab apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Kalor. Baik, benar sekali. Tapi sebelum itu Bapak ingin bertanya, apakah kalian sering menggosokkan tangan seperti ini? Apa yang penyebabnya? Apa yang akan terjadi di saat kita menggosok tangan ini? Jadi hangat dan panas. Nah, penyebabnya kenapa itu? Karena ada gesekan yang akan menghasilkan energi. Ya, benar sekali Vina. Nah, energi itu adalah energi panas, dan panas itu yaitu bisa kita sebut Kalau Nah, dan energi panas itu yang bisa kita sebut yaitu seperti biasa yaitu adalah kalor. Nah, Bapak ingin bertanya, apakah ada di SMP kita sudah mempelajari kalor nih? Nah, Bapak ingin bertanya, apakah masih ingat nih pengertian kalor itu apa? Panas. Nah, silakan Novel. kalor merupakan perpindahan suatu panas dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah, Pak. Baik, benar sekali. Kalor itu adalah perpindahan suhu panas atau suhu yang lebih tinggi dari suatu benda berpindah ke suhu yang lebih rendah atau suhu yang lebih dingin. Nah, berikutnya kita akan mohon maaf, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu pertama, tanpa membuka buku, siswa dapat menjelaskan pengertian kalor. Dan yang kedua yaitu ada tanpa membuka buku, siswa dapat menghubungkan kalor tanpa membuka buku. Mohon maaf, ini ternyata terdapat typo ya. Dan yang ketiga yaitu ada tanpa membuka buku, siswa dapat mendeskripsikan bunyi asas Black dan persamaan asas Black. Dan yang keempat yaitu ada tanpa membuka buku, siswa dapat mengidentifikasi penerapan asas Black dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu sebelum kita mencapai tujuan pembelajaran pada kali ini, kita harus membaca buku terlebih dahulu agar kita bisa menerapkan tujuan pembelajaran ini tanpa membuka buku sama sekali, dengan tujuan yaitu kita bisa dapat menjelaskan pengertian kalor, menghubungkan kalor tanpa membuka buku, dan mendeskripsikan bunyi asas Black dan persamaan asas Black dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang Novel jelaskan sebelumnya, kalor itu adalah energi yang mengalir dari benda yang bersuhunya tinggi ke suhu yang lebih rendah. Seperti bisa kita contohkan, kalian pernah masak air tidak di rumah? Kenapa suhu air itu di saat masak itu suhunya kan awalnya rendah ya? Kenapa di saat masak itu airnya suhunya naik? Karena panas dari api. Karena panas dari api. Nah, maka dari itu air itu menerima kalor dari api, dan maka suhunya dari awal, contohnya suhu normal itu yaitu air itu ada 30 derajat, kita bayangkannya 30 derajat. Di saat kita panaskan, maka
kalau mendidih itu yaitu 100 derajat Celcius di saat kita panaskan. Jadi kalor yang dari api itu berpindah mengeluarkan kalor dan airnya itu menerima kalor. Nah, yaitu satuan kalori yaitu bisa kita lihat di sini 1 kalori sama dengan 4,2 joule dan 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Nah, di sini pasti pernah kan melihat ibunya sedang memasak di rumah? Nah, Bapak ingin tanya nih, anak-anak tahu nggak di gambar di sebelah kiri ini apa? Sayur Pak. Nah, sayur, benar sekali. Yang di kanan gambar apa? Air ya. Nah, di sini terdapat pertanyaan nih. Manakah yang membutuhkan waktu lebih lama untuk matang? Apakah ada yang bisa menjawab? Yang sayur, Pak. Sayur Pak. Kenapa tuh membutuhkan waktu lebih lama? Karena banyak komponennya. Ya, benar sekali. Apakah ada yang menjawab lagi? Kenapa kan? Mungkin karena kalor jenis di sayur lebih besar Pak daripada kalor jenis di air. Nah, benar sekali Pida dan Oval. Kalor jenis dari sayur itu lebih banyak dibandingkan kalor jenis dari air. Maka dari itu, waktu yang diperlukan untuk memasak sayur jauh lebih lama dibandingkan memasak air. Seperti yang bisa kita baca juga nih di sini, semakin besar kalor jenis benda, maka kalor yang diperlukan juga semakin besar. Contohnya ini seperti sayur. Kalor jenis sayur itu kan lebih besar dibandingkan air ya. Maka kalori yang diperlukan untuk memasak sayur itu jauh lebih besar, maka dibutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan memasak air. Nah, maka bisa dapat pengertiannya yaitu adalah kalor jenis adalah banyaknya kalori yang diserap atau diperlukan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Atau bisa kita juga artikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melepas atau menerima kalor. Baik. Nah, di saat kita mendapat dari pengertian tersebut, maka kita dapat persamaannya yaitu kalor sama dengan massa benda dikali kalor jenis dikali delta T, yaitu adalah perubahan suhu benda. Yaitu cara mencari delta T-nya itu perubahan suhu benda itu cukup mudah ya anak-anak, yaitu T2 dikurang T1. T2-nya itu yaitu adalah suhu akhir dari perubahan kalor itu di saat pencampuran. Contohnya nih, kayak tadi kita masak air, kita ingin mendidihkan air, suhu awalnya itu contohnya tadi 30 derajat ya, maka T1 nya itu adalah 30 derajat dan T2 nya adalah air mendidih berapa? 100 derajat Celcius. Maka bisa kita dapatkan delta T nya T2 kurang T1 berapa? 70 derajat Celcius. Baik. Nah, berikutnya Bapak terdapat contoh soal ya. Oh, ada ya? Ini Pak. Baik, di sini Bapak terdapat contoh soal yaitu zat cair yang masanya 200 gram dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius, memerlukan kalor sebesar 6 dikali 10 pangkat 4 joule. Maka besar kalor jenis zat cair ini adalah, nah di sini bisa kita tahu, ya diketahuinya apa anak-anak? Yang pertama Masanya, Pak. masanya. Maka kita tes dulu ya. Diketahui M sama dengan 200 gram. Ada lagi? Suhu Pak. Suhu awal. Suhu awalnya berapa? 20 derajat Celcius. 20 derajat Celcius. Dan Suhu akhir suhu akhir 80 derajat Celcius. 80 derajat Celcius. Nah, ada lagi yang diketahuinya? Kalor Pak. Nah, kalornya berapa? 6 dikali 10 pangkat 4 joule. Nah, 6 dikali 10 pangkat 4 joule. Seperti yang kita tadi pelajarin, menggunakan rumus apa anak-anak? Mencari, mohon maaf saya ulang. Yang ditanya yaitu seperti apa ini anak-anak? Yang ditanya? Kalor jenis Kalor jenis itu apa? C. C. Maka yang ditanya yaitu adalah C.
Maka kita menggunakan persamaan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, apakah ada yang mau mengerjakan soal tersebut? Maju ke depan. Silakan Novel. Nah, yang lain juga ikut mengerjakan ya. Yang ditanya C Pak ya? Yang ditanya juga C. Ya, silakan. Satuannya Joule per kilogram derajat Celcius. Silakan banget. Nah, apakah ada yang berbeda dengan jawaban Novel? Apakah ada yang beda? Sama Pak. Sama. Maka mari kita buktikan terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita menggunakan persamaan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Yaitu kita bisa masukkan seperti yang Novel ini, langsung pindahkan saja C-nya ke samping, kita rotasi ke samping ke kiri, yaitu C sama dengan Q per M dikali delta T. Q-nya yaitu seperti yang kita lihat di sini, Q-nya yaitu 6 kali 10 pangkat 4 dibagi 0,2 yaitu 200 gram. Kita konversi ke kilogram yaitu 0,2 kilogram. Nah, dikurang delta T. Delta T-nya itu 80 kurang 20 yaitu 60 derajat Celcius. Maka bisa dapatkan kalori jenisnya yaitu adalah 500 Joule per kilogram derajat Celcius atau 0,5 dikali 10 pangkat 4. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Apakah ada yang bertanya? Sebelum saya melanjutkan. Belum Pak. Baik. Nah, berikutnya yaitu adalah asas Black. Apakah ada yang tahu bunyi dari asas Black itu apa? Nah, 55,2. Saya Pak. Nah, silakan Novel. Banyak Asas itu pada pencampuran dua zat, banyaknya kalori yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalori yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih rendah. Ya, benar sekali Novel. Seperti yang bisa kita lihat, saya izin hapus dulu ya. Tadi siapa lagi? Nah, seperti bisa kita lihat, bunyi dari asas Black itu adalah pada pencampuran dua zat, banyak kalori yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalori yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Nah, pada asas Black juga berlaku, ada 3 juga nih. Jika dua buah benda dengan suhunya berbeda dicampurkan, maka benda yang lebih panas akan diberi kalor pada benda yang lebih dingin hingga suhu keduanya sama. Dan kedua yaitu ada jumlah kalori yang diserap oleh benda yang dingin sama dengan jumlah kalori yang dilepas oleh benda panas. Yang terakhir yaitu ada benda yang didinginkan akan melepas kalori yang sama besar dengan kalori yang diserap bila benda tersebut dipanaskan. Nah, saya ingin mencontohkan ya peristiwa dari asas Black itu. Kalian pasti pernah bikin es. Air dan es batu di dalamnya ya, air es. Nah, di saat pencampuran kedua zat tersebut, apa yang terjadi? Contohnya kita mencampurkan air hangat dengan air panas dengan es, apa yang akan terjadi? Esnya meleleh dan suhunya airnya akan menjadi air hangat. Nah, benar sekali. Maka seperti bisa kita lihat, pada pencampuran dua zat banyaknya kalori yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalori yang diterima. Nah, maka dari itu
air panasnya itu adalah mengeluarkan kalor dan es batunya menerima kalor, maka terjadi es batunya mencair, maka mencapai suhu titik akhir yaitu air hangat. Nah, di sini kita bisa dapatkan persamaan asas Black yaitu kalor lepas sama dengan kalor terima, yaitu massa 1 dikali C1 dikali delta T1 sama dengan M2 dikali C2 dikali delta T2. Nah, cara mencari delta T-nya itu berbeda dengan cara mencari kalor, yaitu T1-nya itu tadi kan kalau kalor kan T1 adalah suhu yang lebih rendah. Nah, sedangkan di sini asas Black T1-nya itu adalah suhu yang lebih tinggi, sedangkan T2 yaitu adalah suhu yang lebih rendah. Apakah bisa dimengerti? Baik. Nah, berikut ada contoh soal lagi. Saya ingin menghapus terlebih dahulu ya. Nah, di sini terdapat contoh soal. Dalam sebuah termos terdapat 150 gram air pada suhu 90 derajat Celcius. Kemudian sebanyak 50 gram air pada suhu 30 derajat Celcius ditambahkan ke dalamnya. Dalam keadaan kesetimbangan termal, suhu campuran air adalah, nah seperti yang bisa kita lihat dan diketahui terdapat apa dari soal tersebut? Masanya. Ini adalah M1 ya, karena suhunya yang lebih tinggi. M1 sama dengan 150 gram. Nah, berikutnya ada apa? Suhunya ya. Suhunya yaitu berapa? 90 derajat Celcius. 90 derajat Celcius. Nah, terdapat diketahui apa lagi nih? M2 M2 ya. M2 berapa anak-anak? 50 gram. 50 gram. Dan di sini ada T2 berapa? 30 derajat. 32 derajat. Nah, di sini kita disuruh cari apa nih anak-anak? Suhu campuran, yaitu TC. Tanda tanya ditanya. Maka kita pakai rumus apa nih? Q lepas sama dengan Q prima. Q lepas Q prima. Yaitu Q lepas apa rumusnya? M1 C1 delta T1 sama dengan M2 C2 dikali delta T2. Ada yang bisa mengerjakan ke depan? Saya Pak. Baik, silakan Tidal. Yang lain juga ikut mengerjakan ya. Baik, silakan. Kita masukkan saja M1 itu 150 gram. Selasa tuh hari SPM. Dikarenakan kalau jenis airnya sama, maka kita coret aja C-nya. Nah, iya seperti itu. Dari delta T, delta T1 itu tadi rumus apa? C1 min TC. T1 min TC. T1 kan sudah diketahui, silakan tulis saja. Selasaan. 90 min BC Pak. Iya, benar sekali. Sama dengan Nah,
yang lain juga kerjakan ya, perhatikan juga. Ada masalahnya Pak. Dua. Budwig, ada yang sakit hati. Budwig, ada yang sakit hati. Ada yang sakit hati. Dan ada yang sakit hati. Ada yang sakit hati. Tadi kan ketemu di jalan. Kan saya di WA, Budwig kan nanya Pak Edi sama Pak. Derajat Celcius. Pak Edi, Bu. Nah, terima kasih. Dan saya bawahnya kan Apakah ada yang berbeda dengan jawaban video? mantau. Sama. Jadi saya dimarahin sama Pak. Nah, seperti bisa kita lihat, M1 dikali C1 dikali delta T1 sama dengan M2 dikali C2 dikali delta T2. Nah, dikarenakan kalau jenisnya sama, yaitu adalah air sama-sama air, maka bisa kita coret saja nih. Kita coret C1 dan C2. Nah, maka kita tinggal masukkan 150 dikali 90 kurang TC sama dengan 50 dikali TC 50 dikali 30 kurang TC. Maka bisa kita dapatkan suhu akhir yaitu 60 derajat Celcius. Orang di telepon saya di UPC gitu ya. Baik, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Iya, Pak. Baik. Jadi Nah, berikut ada perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu terdapat ada 3, yaitu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, Bapak ingin tanya, ya. ada yang tahu nggak pengertian dari konduksi itu apa? Jumat tanggal sana, Jumat tanggal berapa? Tanggal 9, Senin 2 balik, Yaps. Rabu. Perpindahan panas melalui perantara. Nah, contohnya itu seperti ini, seperti yang digambar, yaitu kita kalau memasak air dengan menutup pancinya, tutup pancinya, maka tutup pancinya itu akan ikut panas juga, karena apa namanya perpindahan panas dari apinya itu berpindah ke tutup pancinya. Nah, berikutnya ada konveksi. Apakah ada yang tahu pengertian dari konveksi apa? Halo. Udah ya. Nah. Emang gue cemburu, gue paham, gue cemburu. Apakah ada yang tahu Iya. konveksi? Perpindahan panas melalui zat penghantar, Pak. Perpindahan panas melalui zat penghantar. Benar sekali. Apakah ada yang tahu contohnya itu apa? Air panas ditambah es, Ya. jadinya air hangat. Ya, benar sekali. Contohnya pencampuran air hangat atau air panas dicampurkan dengan es, yaitu akan terjadi air hangat. Nah, berikutnya yaitu ada radiasi. Apakah ada yang tahu pengertian dari radiasi itu apa? Saya Pak, Ya. perpindahan panas tanpa zat perantara jadi langsung, Pak. Oh, benar sekali. Tanpa zat perantara. Contohnya seperti bisa kita lihat ini apa? Menjemur baju dan berjemur. Nah, jadi itu apa? Sinar matahari yaitu kalor berpindah ke baju, akan kering bajunya. Silakan. Nah, berikutnya Bapak ada beberapa percobaan untuk kalian semua. Bapak ingin kalian membentuk kelompok, dua kelompok. Mungkin bisa ngomong 1-2 ya. Mungkin dari kelompok 1 nanti tinggal berkumpul, kelompok 2 tinggal berkumpul. Mungkin dari Fitria bisa menyebut 1, terus Liana menyebut 2. Bisa. Nah, mungkin bisa kumpul dengan anggota kelompoknya dulu. Bidang dulu sebentar.
Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Oke. Oke, terima kasih Sandra. Apakah dia melihat balon air Bapak? Wah, di situ ya. Oh iya, mohon maaf. Terima kasih Bapak. Nah, di sini kita akan mencoba percobaan dari konveksi dan konduksi. Nah, konduksinya itu kita akan mencoba membakar. Konduksi kita akan mencoba membakar sendok dengan bahan besi dan sumpit dengan bahan kayu. Dan kelompok 2 konveksi akan mencoba membakar balon. Tatakannya Bapak ini ambil kertas dulu ya, tatakannya. Iya Pak ya. Tatakannya nanti kertas aja ya, biar tidak mengotor meja. Nah, mungkin kelompok 1 bisa maju perwakilannya. Kelompok 1 yang depan ya. Di sini kalian akan, di sini terdapat LKPD-nya juga. Silakan dibaca. Di sini ada sendok, sumpit, dan tatakan mungkin kertasan ya. Nah, kelompok 2 silakan ambil balonnya. Siap. Kalau balonnya kurang, ini masih ada balon, bisa bikin lagi. Maksudnya kayak saya kemarin ya, jadi beliau akan mendengar jawabannya. Kan Pak Yudi tadi kita hanya minta jawabannya. Nah, langsung dari jawabannya pasti slide-nya. Iya harusnya sih. Ini tapi ini. Silakan kalau mau dibawa di lantai atau di meja juga nggak apa-apa. Di bawah aja ya, biar nggak kotor juga. Nah, silakan berkumpul dengan teman-temannya. Nah, ini kelompok 1 dan di situ kelompok 2 ya. Iya Pak, benar. Nah, di sini kelompok 1 kita akan menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dan melakukan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Dan yang terakhir yaitu mengetahui apakah kayu dan sendok menghantarkan panas dengan baik atau tidak. Apakah alatnya lengkap? Ada sumpit, ada sendok, ada lilin, ada korek, ada ya. Nah, kelompok 2 ada di sini kita akan mengetahui apakah balon itu tahan api atau tidak. Dapat ada 2 balon, benar? Ada? Ada korek, ada lilin, ada balon yang sedang isi air, ada. Nah, silakan dibaca terlebih dahulu langkah percobaannya. Di kelompok 1 bakar lilinnya terlebih dahulu, dan kelompok 2 juga sama, bakar lilinnya terlebih dahulu.
Dan habis itu kelompok 1 yaitu membakar sendok dan sumpit kayunya. Apakah kayu atau sumpitnya dan sendoknya menghantarkan panas dengan baik atau tidak? Nah, di kelompok 2 silakan. Ini sudah ditiup ya balonnya. Nah, berikutnya letakkan balon di dekat api. Balon yang mana dulu, Pak? Yang mana, Pak? Yang tidak ada airnya terlebih dahulu saja. Kalau yang takut balon hati-hati ya. Jadi kurang dekat apa udah dekat? Deketin lagi sampai nyentuh. Iya, sampai menyentuh. Emang gitu, Pak? Iya, benar sekali. Berikutnya kita akan mencoba dengan balon yang sedang diisi air. Apakah ikut meletus atau tidak? Nah, di kelompok 1 yaitu membakar sumpit. Apakah sumpitnya itu atau sendoknya itu menghantarkan panas dengan baik atau tidak? Dan setelah kalian melakukan percobaan, di sini terdapat bahan diskusi ya. Tolong diskusikan dengan teman kelompok kalian Tadi balonnya berapa tanpa? hasil percobaan kalian kali ini. Ini udah boleh, Pak? Iya, silakan. Aman. Aman ya. Nah, setelah melakukan percobaan, silakan jawab pertanyaan, bahan diskusi dan buat kesimpulan pada percobaan kali ini. Untuk kelompok 1, apakah ada pertanyaan? Pak, samping. Apa, Pak? Ada sampingnya, Pak. Waduh, tipis, Pak. Coba. Dari samping. Miring. Nah, dari atas. Terus. Lagi, Pak. Nempel, Pak. Gosong. Sudah. Lagi, Pak. Udah tip. Boleh ditutup, Pak? Boleh, silakan kalau sudah melakukan percobaannya. Keliling dulu. Yeay. Baru tahu. Kalau kelompok 1 Sudah, Pak. Nah, setelah melakukan percobaan, silakan diskusikan dan buat kesimpulan pada percobaan produksinya. Sedangkan kelompok 2 setelah melakukan percobaan, silakan diskusi. Di sini sudah ada bahan diskusi dan buatlah kesimpulan pada percobaan konveksinya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bapak. Kalau sudah selesai melakukan diskusi dan membuat kesimpulannya, perwakilan kelompok silakan maju ke depan dan mempresentasikan apa yang telah dia lakukan pada percobaan kali ini. Apakah sudah ada yang selesai kelompoknya? Kelompok 1 ya, silakan maju ke depan. Nah, di sini ada bahan diskusi ya, terdapat 3 dan terdapat ada kesimpulannya. Silakan paparkan apa yang telah kalian lakukan di hari ini. Tadi nomor 1 itu melakukan percobaan mendekatkan ke api, yaitu batang sumpit dan sendok stainless steel. Kemudian bahan diskusinya itu apakah jenis bahan mempengaruhi terhadap konduksivitas bahan. Kemudian apa alasannya? Jadi ya, jenis bahan itu mempengaruhi konduktivitas bahan karena setiap bahan memiliki kemampuan pengantar panas yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, setelah melakukan percobaan, apa yang kamu ketahui tentang perpindahan kalor secara konduksi? Dalam percobaan membakar kayu dan sendok, perpindahan kalor secara konduksi terjadi
api. Panas dari api mengalir ke kayu dan sendok melalui kontak langsung, meningkatkan suhu mereka. Kemudian perpindahan kalor konduksi terjadi melalui molekul yang bersentuhan langsung dengan molekul pada suhu tinggi, mentransfer energi kinetik mereka ke molekul pada suhu rendah. Kemudian yang ketiga, bandingkan hasil yang diperoleh di antara kedua percobaan. Mengapa bisa demikian? Kayu pada umumnya memiliki sifat isolator termal yang buruk. Hal ini berarti kayu tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Ketika membakar kayu, sebagian besar panas dari api akan terperangkap di dalam kayu tersendiri. Kayu akan secara bertahap memanas dan kemudian terbakar. Tetapi transfer panas secara konduksi melalui kayu mungkin terbatas. Kemudian, sendok umumnya terbuat dari logam seperti stainless steel atau aluminium yang memiliki konduktivitas termal yang baik. Logam dapat dengan mudah menghantarkan panas. Ketika membakar sendok, panas dari api akan cepat menyebar ke seluruh sendok melalui konduksi. Kemudian kesimpulan yang dapat dari percobaan yang dilakukan oleh kelompok 1 yaitu konduktivitas termal berbeda antara kayu dan logam atau sendok. Kayu memiliki konduktivitas termal yang buruk, sedangkan sendok atau logam memiliki konduktivitas termal yang baik. Ketika kayu dibakar, transfer panas secara konduksi terjadi, tetapi terbatas. Sebagian besar panasnya terperangkap di kayu sehingga kayu akan gosong atau terbakar. Kemudian pada sendok, transfer panas terjadi secara konduksi dengan cepat dan merata di seluruh sendok. Logam dengan konduktivitas termal yang baik memungkinkan panas untuk menyebar dengan mudah melalui sendok. Kemudian yang keempat, massa dan struktur bahan juga dapat mempengaruhi transfer panas secara konduksi. Kayu yang padat dan memiliki struktur serat dapat memperlambat perpindahan panas, sedangkan logam yang padat dan memiliki struktur yang homogen memungkinkan panas menyebar dengan lebih efisien. Baik, terima kasih kelompok 1. Mari kita beri aplaus. Baik, kelompok 2, apakah ada perwakilannya untuk memaparkan presentasi pada kali ini? Ya, fotonya dong. Ini terbagi, Pak. Sudah. Pak, cukup, Pak. Oh, tutup. Baik, pada pertemuan kali ini apa yang telah kita pelajari anak-anak? Kalor, konduksi, konveksi, radiasi, asas black, dan perpindahan apakah dia masih ingat perpindahan kalor itu apa? Perpindahan kalor, pengertian kalor itu apa? Perpindahan panas Dari suhu yang tinggi lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Baik, mungkin sekian pada pertemuan kita pada kali ini. Bapak ada PR, tolong kerjakan LKS bab 5 pilihan gandanya saja ya. Untuk biar kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.